disebutkan bahwa di kerajaan Kalingga, terdapat banyak perempuan berbisa. Jika seseorang berhubungan kelamin dengan perempuan-perempuan ini, mereka akan menderita luka-luka bernanah dan bahkan bisa mati, tetapi mayatnya tidak membusuk. Selamat datang di channel kami. Hari ini, kita akan menyelami sebuah topik yang jarang dibahas namun sangat menarik, prostitusi di Jawa kuno. Bagaimana praktik ini mempengaruhi masyarakat dan kebudayaan pada masa itu? Kita mulai perjalanan sejarah kita. Prostitusi di Jawa kuno telah ada sejak zaman yang sangat awal, bahkan sebelum masa kerajaan. Disebutkan bahwa praktik prostitusi sudah dikenal sejak masa Hindu-Buddha, dan terdapat bukti sejarah yang menunjukkan bahwa pelacuran diatur dan diakui oleh penguasa pada masa itu. Salah satu aspek penting adalah adanya petugas yang mengawasi dan menarik pajak dari para pelaku prostitusi, yang dikenal dengan istilah juru jalir. Istilah jalir sendiri merujuk pada pekerja seks, dan muncul dalam berbagai prasasti serta karya sastra kuno seperti Kakawin Bharatayuddha dan Niti Sastra. Praktik ini juga diakui dalam undang-undang agama yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan, termasuk larangan mengganggu perempuan bersuami. Dengan adanya peraturan yang ketat, prostitusi tetap berlangsung dan diatur sebagai bagian dari kehidupan sosial dan ekonomi pada masa itu. Undang-undang tentang paradara atau perbuatan mesum diatur dalam 17 pasal yang secara umum mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan, terutama mengenai larangan mengganggu perempuan bersuami. Salah satu kutipan yang mencerminkan isi undang-undang tersebut adalah, jika wanita mengiringkan seorang gadis dan mengantarkannya ke rumah seorang pemuda, atau jika ada wanita memberi tempat untuk pertemuan yang tidak senonoh antara seorang pemuda dan seorang gadis, karena mendapat upah dari pemuda dan gadis itu, kedua wanita baik yang mengantarkan gadis maupun yang menyediakan tempat itu dikenakan denda 4.000 oleh raja yang berkuasa sebagai penghapus kesalahannya. Berdasarkan data prasasti, juru jalir termasuk dalam kelompok petugas kerajaan yang disebut Mangila Drawya Haji, yang berarti memungut milik raja. Juru jalir memiliki peran penting dalam mengawasi dan menarik pajak dari para pelaku prostitusi. Mereka diakui sebagai bagian dari struktur pemerintahan dan memiliki tanggung jawab untuk mengatur praktik prostitusi di masyarakat pada masa itu. Jumlah juru jalir ini bervariasi sepanjang sejarah, dengan catatan bahwa pada masa Mataram kuno, jumlah mereka tidak sampai 10, tetapi meningkat menjadi lebih dari 100 orang pada periode Tamulang Kahuripan. Namun, jumlah ini kemudian menyusut pada masa Majapahit. Muncul juga istilah lanji dalam konteks sejarah dan budaya Jawa kuno merujuk pada pelacuran atau pekerja seks. Kata ini muncul dalam berbagai karya sastra dan prasasti, seperti dalam Kakawin Ramayana, Sarasamuccaya, Slokantara, dan Tantri Kadiri. Secara harfiah, lanji dapat diartikan sebagai berzina, tuna susila, atau tergila-gila pada perempuan atau lelaki. Penggunaan istilah ini menunjukkan bahwa praktik prostitusi telah ada dan diakui dalam masyarakat Jawa kuno, serta memiliki konotasi yang terkait dengan norma dan nilai sosial pada masa itu. Dalam berita Tiongkok yang tercatat dalam kronik dinasti Tang, khususnya dalam Chaeyu Tiangshu dan Sin Tiangshu, disebutkan bahwa di kerajaan Kalingga, Holing, terdapat banyak perempuan berbisa. Konon, jika seseorang berhubungan kelamin dengan perempuan-perempuan ini, mereka akan menderita luka-luka bernanah dan bahkan bisa mati, tetapi mayatnya tidak membusuk. Deskripsi ini menunjukkan adanya pandangan yang sangat negatif terhadap praktik prostitusi di wilayah tersebut, serta menyoroti kekhawatiran akan konsekuensi kesehatan yang mungkin timbul dari hubungan seksual dengan pekerja seks pada masa itu. Berita ini mencerminkan bagaimana prostitusi dan pekerja seks dipandang dalam konteks sosial dan budaya yang lebih luas, serta dampak yang mungkin ditimbulkan. Kisah seorang raja yang tergila-gila dengan jalir, pekerja seks, seringkali menggambarkan dinamika kekuasaan, hasrat, dan konflik moral dalam masyarakat Jawa kuno. Dalam narasi ini, raja yang memiliki kekuasaan dan kekayaan yang melimpah, terpesona oleh kecantikan dan daya tarik seorang jalir.
Ketertarikan ini membuatnya rela melakukan berbagai cara untuk mendapatkan perhatian dan cinta dari wanita tersebut. Raja, yang biasanya dikelilingi oleh para pembesar dan pengawal, mulai mengabaikan tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Ia menghabiskan waktu dan sumber daya untuk memanjakan Jalir, memberikan hadiah-hadiah berharga dan mengatur pertemuan rahasia. Namun, obsesi ini tidak hanya menimbulkan masalah pribadi bagi Raja, tetapi juga mengganggu stabilitas kerajaan. Para penasihat dan pejabat kerajaan mulai khawatir bahwa perhatian Raja yang berlebihan terhadap Jalir dapat mengakibatkan konflik dengan istri sahnya, atau bahkan dengan pihak-pihak lain yang berkuasa. Seiring berjalannya waktu, kisah ini seringkali berujung pada tragedi. Ketika Raja menyadari bahwa cintanya tidak terbalas atau bahwa Jalir tersebut hanya memanfaatkan posisinya, ia mengalami kekecewaan yang mendalam. Dalam beberapa versi cerita, Raja mungkin berusaha untuk menghapus jejak hubungannya dengan Jalir, tetapi dampak dari obsesi tersebut telah merusak reputasinya dan menimbulkan ketidakpuasan di kalangan rakyat. Kisah ini mencerminkan tema universal tentang cinta yang tidak berbalas, kekuasaan yang disalahgunakan, dan konsekuensi dari tindakan yang didorong oleh hasrat. Selain itu, narasi ini juga berfungsi sebagai peringatan tentang bahaya dari ketidakmampuan untuk memisahkan antara tanggung jawab dan keinginan pribadi, serta bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Relief di Candi Borobudur menggambarkan berbagai aspek kehidupan, termasuk perdagangan laut antar bangsa sebelum zaman pertengahan. Salah satu fitur menarik dari relief ini adalah adanya penggambaran perahu bercadik ganda yang menunjukkan bahwa perahu-perahu tersebut dilengkapi dengan bilik-bilik bagi perempuan. Bilik-bilik ini mungkin digunakan untuk menampung perempuan yang berperan sebagai teman atau gundik dalam perjalanan perdagangan. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam konteks perdagangan dan diplomasi pada masa itu. Relief-relief ini tidak hanya berfungsi sebagai karya seni, tetapi juga sebagai dokumen sejarah yang memberikan wawasan tentang kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat pada masa kejayaan Candi Borobudur. Dengan demikian, Candi Borobudur tidak hanya dianggap sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai simbol interaksi budaya dan perdagangan yang kaya di Nusantara. Pemerintah Hindia Belanda melegalkan prostitusi pada tahun 1852 sebagai bagian dari upaya untuk mengatur dan mengawasi praktik tersebut. Legalisasi ini bertujuan untuk mencegah konsekuensi berbahaya yang muncul akibat prostitusi, seperti penyebaran penyakit menular seksual. Dengan melegalkan prostitusi, pemerintah dapat menarik pajak dari para pekerja seks dan mengatur kegiatan mereka secara lebih ketat. Prostitusi diatur melalui peraturan-peraturan yang mengharuskan pekerja seks untuk didata dan menjalani pemeriksaan kesehatan secara berkala. Wanita-wanita yang terlibat dalam prostitusi, yang dikenal sebagai publieke vrouwen atau wanita publik, diwajibkan untuk menjaga kesehatan mereka. Jika seorang pekerja seks terdeteksi memiliki penyakit menular, izinnya akan dicabut dan ia akan diisolasi dalam fasilitas khusus untuk perawatan. Tempat prostitusi muncul di berbagai lokasi, terutama yang dekat dengan stasiun kereta api, karena aksesibilitas yang lebih baik. Beberapa tempat prostitusi yang terkenal pada waktu itu termasuk Kebon Jeruk, terletak di Jakarta, menjadi salah satu lokasi prostitusi yang dikenal. Kebon Tangkil, juga berada di Jakarta, merupakan area yang memiliki aktivitas prostitusi. Sukamanah, terletak di Bandung, menjadi salah satu tempat prostitusi yang berkembang. Pasar Kembang, Sarkem, di Yogyakarta, dikenal sebagai lokasi prostitusi yang ramai. Stasiun Semut, di Surabaya, menjadi salah satu tempat prostitusi yang dekat dengan stasiun. Tempat-tempat ini seringkali diatur oleh pemerintah untuk mengendalikan penyebaran infeksi menular seksual dan memastikan bahwa para pekerja seks menjalani pemeriksaan kesehatan secara rutin. Selain itu, pemerintah juga mengawasi dan mengenakan pajak terhadap praktik prostitusi, yang menunjukkan bahwa meskipun diatur, prostitusi tetap menjadi bagian dari kehidupan sosial dan ekonomi pada masa itu. Terima kasih sudah menonton.
Jika kalian menemukan video ini informatif, jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya.